Perkenalkan, nama saya Neptun Manjuntak dengan NIM 114041. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang keenam algoritma terdata tentang graph dan apps. Di sini untuk infrastrukturnya yang pertama itu graph, seperti ini. Ini adalah saling berhubungan. Nah, di sini yang kedua itu vertex pada proyek Java ditambahkan file baru nama grep Java dan app Java. Jadi untuk apps itu di sini ada representasi visual dari main app dan main app. Untuk ini adalah not a complete binary tree. Di sini studi kasus graph itu pertama itu jarak terdekat. Ini kita memanfaatkan graph bola kode program agar dapat menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Nah, hints-nya itu di algoritma. Misalnya kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur. Selanjutnya, tentukanlah jarak yang paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Dalam hal ini, jalur dan jarak terdekat untuk mencapai titik 4 dari 0 adalah jalur 0 ke 7, ke 6, ke 5, sampai ke 4. Untuk jaraknya itu 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 sama dengan 21. Nah, kemudian itu untuk studi kasus happy itu pertama itu adalah elemen terkecil. Memanfaatkan head diberikan sebuah array, temukanlah elemen terkecil pada urutan ke K. Contoh terdapat array 1, 7, 2, 8, 9 dan nilai K adalah 3. Maka hasilnya adalah 7 karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Nah, untuk nilai max elemen pada string, kita disuruh memanfaatkan head, diberikan sebuah array dengan kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Terdapat array 1, 5, 2, 9, 3, 6. Maka hasilnya 1, 5, 5, 9, 9. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Kita langsung masuk ke kodenya. Ini pertama kita buat Java dulu. Di sini untuk package-nya kita buat package del ifs 441. Ini package ini digunakan untuk mengelompokkan kelas agar lebih terorganisir. Nah, dalam proses ini kelas app berada di sini. Nah, untuk import library-nya kita buat di sini array list, array, hasm, list, dan map. Nah, untuk library ini array dinamis yang fungsi ini array list dinamis yang ukurannya bisa berubah. Kemudian array sini untuk memanipulasi array seperti array to string. Nah, kemudian hashmap ini struktur data key value. Kemudian list interface dari array list dan map interface dari hashmap. Nah, untuk declare class app-nya buat public class app. Public ini artinya kelas bisa diakses dari package lain. Kemudian untuk method main-nya kita buat public static void main. Di sini untuk main method adalah titik awal program Java dijalankan. Public ini bisa dipanggil dalam mana saja. Static ini bisa dijalankan tanpa membuat objek kelas. Kemudian void ini tidak mengambilkan nilai. Kemudian string args ini parameter untuk menerima argumen dari command line. Untuk menampilkan judul stiker script, kita buat sistem out print out jarak terdekat di secara algoritma. Ini untuk menampilkan teks ke konsol, menunjukkan bahwa bagian ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terbentek. Kemudian untuk membuat objek graph, nah kita buat graph sama dengan new graph. Kemudian di sini membuat objek graph dari kelas graph. Kelas ini kemungkinan berisi implementasi algoritma Dijkstra. Untuk membuat struktur penyimpanan bobotnya, kita buat string integer lebih besar sama dengan new hashmap. Ini adalah map untuk menyimpan graf berbobot. Struktur datanya itu not dari tujuan menuju bobot. Contohnya itu seperti 0 menuju 7 dan 8. Ini 7, 6, 1. Yaitu karena dari 0 ini ke 7 jaraknya adalah 8. Kemudian seperti ini juga 7, 6, 1. Dari ke 7 menuju 6 jaraknya 1. Seterusnya.
Nah, kemudian ini untuk memanggil metode setWake untuk membuat edge pada graph. Nah, metode ini membuat dua arah, maka graph bersifat directed graph. Kemudian untuk menghitung jalur terpendek, kita buat resolusi sama dengan graph get shortest path. Ini memanggil metode getShortPath menghitung jarak terpendek dari node 0 ke node 4. Ini menggunakan algoritma Dijkstra, hasil disimpan dalam variable result. Untuk menampilkan jalurnya, kita buat di sini sistem outprint LL jalur 0 sama ke 7, ke 6, ke 5, sampai ke 4. Ini adalah untuk menampilkan jalur yang dilewatinya. Nah, untuk menampilkan hasil jaraknya, sebut sistem outprint LN. Ini menampilkan hasil perhitungan jaraknya. Kemudian untuk sistem outprint ini untuk memberikan jarak antar output agar lebih rapi. Kemudian untuk judul studi kasus shape-nya, kita buat sistem outprint elemen terkecil ini menandakan studi kasus shape untuk mencari elemen ke K terkecil. Kemudian untuk membuat array-nya, kita buat di sini integer array 17289. Nah, ini array ini berisi angka yang akan dimasukkan ke heap. Kemudian nilai K, integer K sama dengan 3. Ini mencari elemen terkecil ketiga. Dan untuk membuat heap-nya, kita buat new heap. Ini membuat objek heap. Hanya heap yang dipakai adalah max heap dan min heap. Nah, untuk memasukkan semua elemen ke heap, kita buat for integer num array. Ini loop untuk memasukkan semua elemen array ke heap. Terus setelah itu seperti insert 1, 7, 2, 8, 9. Kemudian untuk list untuk menyimpan data yang sudah diturunkan, nah, kita buat list integer sorted new array list. Menyimpan elemen yang diambil dari heap. Nah, untuk mengambil semua elemen dari heap, kita buat while heap pick sama dengan null. Kemudian sort edge heap and remove. Ini loop selama heap masih ada elemen. Prosesnya itu adalah pick itu melihat elemen teratas, remove ini menghapus elemen teratas dan disimpan di sorted. Jika heap adalah max heap, maka hasilnya adalah 98721. Nah, untuk mengambil elemen ke K terkecil, integer elemen K, kita buat seperti ini, integer elemen K sorted get sort size. Nah, di sini jika sortnya 98721, K sama dengan 3, saya sama dengan 5, indeksnya itu 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, kemudian elemen sortnya itu sama dengan 7. Untuk menampilkan arraynya, kita buat sistem output array. Ini menampilkan isi array dalam bentuk string. Untuk menampilkan ke itu, kita buat sistem pembuka, dan untuk menampilkan elemen ke K itu, kita buat seperti ini, yang akan menunjukkan kasus mencari nilai maksimum dari data stream. Kemudian untuk stream datanya, kita buat integer stream 152936. Ini data masuk satu persatu seperti streaming data. Kemudian untuk heap baru, kita buat di sini heap my heap new heap. Ini heap baru untuk kasus ini. Nah, untuk menyimpan reward max, kita buat list integer max history. Di sini untuk menyimpan nilai maksimum step-step. Kemudian untuk memproses stem, kita buat for integer file stream. Ini setiap angka yang masuk dimasukkan ke heap, dan akan mengambil nilai maksimum atau peak dan menyimpannya ke history. Untuk menampilkan streamnya, kita buat di sini seperti ini. Tempat dan untuk menampilkan max history-nya, kita buat di sini per stream. Ini metode untuk menambahkan edge pada graph. Nah, untuk menyimpan edge computer action, kita buat di sini hashmap. Hashmap ini jika node U belum ada, akan membuat baru dan lalu disimpan. Kemudian untuk edge G2 array, kita buat sini computer action ke menuju new hashmap buat UD. Ini menambahkan edge kebalikan sepertinya seperti V menuju U, jaraknya sama dengan D. Jadi grab menjadi undirected grab. Dan untuk kode yang kedua, di sini ada seperti ini, kita buat seperti biasa kita buat package-nya. Di sini adalah import library-nya. Nah, kemudian untuk membuat agency list-nya, kita buat di sini private hashmap. Ini adalah struktur data graph. Ini itu vertex sama dengan tetangga. Nah, untuk metode print graph, kita buat public void print graph sistem outprint L. Ini menampilkan seluruh isi graph. Outputnya berupa agency list. Nah, kemudian
untuk metode add vertex itu kita buat public boolean di sini untuk metode untuk menambahkan vertex baru. Nah, di sini akan mengecek apakah vertex belum ada di graph. Kemudian ada jelas put ini untuk jika belum ada maka buat vertex baru dengan list kosong. Kemudian maksud ini menandakan vertex berhasil ditambahkan, return false. Maka jika vertex sudah ada maka tidak akan ditambahkan lagi. Untuk metode add page kita buat public boolean add page ini untuk metode untuk menambahkan edge atau hubungan antara dua vertex. Kemudian if ada else get ini untuk memastikan kode vertex sudah ada. Kemudian ada jenis vertex 2 dan 1 ini menambahkan vertex 2 sebagai tanggal dari vertex 1. Kemudian ini ada satu ini menambahkan vertex 1 sebagai tetangga dari vertex 2. Artinya graf ini adalah undirected graf atau dua arah. Untuk ini untuk metode remove ini metode untuk menghapus antara dua vertex. Ini untuk menghapus vertex 2 dari tetangga vertex 1. Kemudian ini untuk menghapus vertex 1 dari daftar tetangga vertex 2. Kemudian ya untuk metode remove vertex kita buat untuk vertex dari graph. Nah, di sini if ini jika vertex tidak ada maka tidak bisa dihapus. Kemudian for string ini loop semua tetangga dari vertex yang ingin dihapus. Kemudian list get ini menghapus vertex tersebut dari daftar tetangga vertex lain. Nah, kemudian metode Dijkstra kita buat public integer get first ini metode ini digunakan untuk mencari jarak terpendek dari node start ke node target menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, parameter first ini start node awal, target node tujuannya, kan x buat tiap edge ya. Menyimpan jaraknya kita buat map string di sini. Ini map untuk menyimpan jarak minimum dari start ke setiap node. Nah, kemudian untuk priority QW-nya kalau kita buat di sini priority QW ini membuat priority QW berdasarkan jarak terkecil. Nah, node dengan jarak paling kecil akan diproses lebih dulu. Dan untuk inisialisasi jaraknya buat for string vertex sama dengan wake. Ini setiap vertex diberi jarak awal atau tak hingga. Nah, untuk integer max value digunakan untuk mempresentasikan jarak tak hingga. Untuk set start nodenya, kita buat distance path start ini jarak dari start ke start sama dengan 0. Untuk memasukkan ke priority QW-nya, kita buat di sini pd add new node start distance. Nah, di sini untuk menambahkan node awal ke priority QW. Kemudian untuk selama QW tidak kosong, kita buat awal ini adalah berjalan selama masih ada node yang perlu diproseskan. Node yang perlu diproses. Kemudian untuk ambil node terdekat, kita buat node current pp post. Ini untuk mengambil node dengan jarak paling kecil dari QW. Nah, jika ditemukan maka if current name equals. Nah, di sini jika node yang diproses adalah target, maka jarak langsung dikembalikan. Nah, jika node tidak memiliki tetangga, kita buat if x contains k. Nah, di sini jika node tidak memiliki tetangga maka dilewati. Kemudian untuk loop semua tetangga kita buat for map entry lebih kecil string. Nah, ini adalah mengambil semua tetangga dari node saat ini. Kemudian untuk menghitung jarak barunya kita buat integer new distance sama dengan current. Ini rumusnya Dijkstra, jarak baru sama dengan jarak sekarang tambah bobot HG. Nah, jika jarak lebih pendek maka if new distance lebih kecil distance. Dan jika jarak baru lebih kecil dari jarak lama. Dan untuk update jaraknya kita buat di sini distance path naik baru get k dan new distance. Di sini update jarak minimumnya. Dan kemudian untuk memasukkan operator QW kita buat pq edit add new node. Di sini node tersebut dimasukkan ke QW untuk diproses. Dan jika target tidak ditemukan maka return 1. Nah, jika tidak ada jalur menuju target maka return 1 2. Untuk class node-nya ini privacy class node. Nah, di sini kelas internal untuk menyimpan vertex dan jaraknya. Kemudian untuk atribut node kita buat string name integer distance. Di sini variable fungsi nama name nama vertex dan distance jarak dari start. Kemudian ada untuk konstruktor nodenya kita buat node string name integer distance name sama dengan name. Ini digunakan untuk membuat objek node. Kemudian untuk headnya seperti biasa kita buat package-nya dan import library-nya. Untuk kelas head untuk masuk dalam Nextcap kita buat di sini
public class heap membuat kelas bernama heap yang bisa digunakan oleh kelas lain. Variable heap-nya kita buat private array list integer heap. Ini menyimpan seluruh elemen heap dalam array list. Nah, kemudian untuk konstruktornya kita buat public heap, this heap, new array list. Di sini konstruktor dilakukan saat objek heap dibuat. Nah, contohnya itu heap sama dengan method. Kemudian maka akan dibuat array list kosong untuk menyimpan heap. Untuk metode get heap-nya kita buat public list integer get heap tetap new array list. Di sini akan mengembalikan isi heap dalam bentuk list baru. Kenapa dibuat array list baru? Agar data asli heap tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Untuk metode back-nya ini public integer pick return heap di sini fungsinya itu untuk melihat nilai maksimum tanpa menghapusnya. Logikanya itu jika heap kosong maka return 0, jika tidak maka return elemen indeks 0. Nah, karena dalam max heap nilai terbesar selalu di root atau indeks 0. Atau untuk metode left child di sini untuk menghitung indeks anak kiri dalam heap. Rumus heap array itu adalah left child sama dengan 2i ditambah 1. Kemudian untuk metode right child di sini untuk menghitung indeks anak kanan. Rumusnya itu right child sama dengan 2i plus 2. Kemudian untuk metode parent-nya di sini dibuat private integer parent integer index. Di sini menghitung indeks parent dari suatu node. Rumusnya itu parent sama dengan i kurang 1 per 2. Kemudian untuk metode swap-nya di sini kita buat private swap integer index 1 integer index 2. Kemudian heap ini di sini proses swap-nya temp sama dengan nilai indeks 1, kemudian indeks 1 sama dengan indeks 2, dan indeks 2 sama dengan temp. Kemudian untuk metode insert-nya kita buat public void insert. Di sini digunakan untuk menambahkan elemen ke heap. Tambahkan elemen di akhir heap atau add value. Nah, kemudian untuk menentukan posisi elemen baru kita buat integer current sama heap size amin 1. Di sini indeks terakhir adalah posisi elemen baru. Untuk memperbaiki posisi heap kita buat bubble up while current di sini. Nah, jika elemen sekarang lebih besar dari parent maka harus tukar agar max heap tetap terjaga. Dan untuk menukar posisi kita buat swap current naik ke parent, current sama dengan parent dan current. Proses ini disebut happy up atau bubble up. Nah, untuk metode string down kita buat private void string down. Ini digunakan saat remove untuk memperbaiki heap dari atas ke bawah. Nah, simpan indeks terbesar kita buat integer max sama dengan indeks. Nah, digunakan sampai posisi yang benar. Ambil anak kiri dan kanan. Di sini integer left dan right. Kemudian jika anak kiri lebih besar maka akan dijadikan kandidat max. Nah, kemudian untuk mengecek kanan kita di sini if right sini. Jika anak kanan lebih besar maka akan dijadikan max. Jika ada yang lebih besar maka if max sama dengan indeks. Kemudian maka perlu swap. Untuk menukarnya kita buat swap indeks dan kemudian lanjutkan ke bawah sama dengan maxinder. Kalau untuk metode remove-nya di sini ini untuk menghapus nilai maksimum root dari heap. Heap kosong maka if heap is empty atau return 0. Jika hanya satu elemen maka if heap size sama dengan 1. Kemudian langsung hapus. Simpan nilai maksimumnya kita buat integer max value sama dengan heap di sini. Untuk root adalah nilai terbesar. Ganti root dengan elemen terakhir dan heap set indeks sama dengan 0 remove heap size. Agar struktur heap kembali benar, kembalikan nilai return maksimal. Nah, demikian hasil penjelasan kode saya. Mari kita menjalankan kodenya. Nah, di sini terlihat jarak terdekat Dijkstra algorithm jalurnya itu 0 ke 7, ke 6, ke 5, dan ke 4. Nah, hasil jarak terdekatnya itu adalah 21. Nah, kemudian elemen K terkecil itu adalah K sama dengan 3 dan elemen K terkecil itu sama dengan 7. Nah, di sini nilai max elemen pada stream. Di sini ada stream inputnya 1529936. Nah, untuk max per stream itu 155999. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Pada yang mohon dimaafkan. Terima kasih.